saat ini kita sudah bergabung dengan kuasa hukum dari Mario Dandi, Bapak Dolfi Rompas. Selamat siang Pak Dolfi. Selamat siang Mbak Uci. Pak Dolfi, apakah Anda berada di tempat kejadian perkara di lokasi rekonstruksi saat ini? Ya betul Mbak, lagi di TKP. Boleh diceritakan Pak saat ini apa yang sedang dilakukan di sana? Apakah sudah mulai dilakukan rekonstruksi? Ini lagi dihentikan dulu karena cuaca hujan. Akan ada 23 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi kali ini. Boleh dijelaskan Pak adegan dari mulai mana saja sampai apa gitu Pak 23 tersebut? Ya karena kami belum mendapatkan lembarannya, jadi mungkin saya belum tahu apa saja yang akan diperagakan ya. Saat ini Pak Dolfi dan juga Mario Dandi berada dalam rumah begitu ya Pak? Saya belum ketemu dengan klien saya. Baik. 23 adegan itu belum tahu, belum mendapat informasi dari pihak kepolisian apa saja begitu ya. Ada dua saksi Pak yang akan ikut dalam rekonstruksi kali ini. Dua saksi tersebut apa hubungannya Pak dalam kasus ini? Itu karena materinya belum dikasih, saksinya siapa aja. Baik, jadi Pak Dolfi juga belum mengetahui saksinya siapa saja dan juga apa hubungannya dalam kasus ini. Betul. Baik, kita bahas kasusnya Pak. Awalnya kan Mario Dandi dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak begitu, kemudian dinaikkan ke pasal-pasal lain begitu Pak. Apa tanggapan Bapak terkait dengan hal ini? Ya kalau terkait dengan pasal kan itu adalah kewenangan penyidik. Jadi kami sepenuhnya memberikan kepercayaan pada penyidik untuk menuntaskan kasus ini agar ya semoga cepat dilimpahkan lah begitu. Baik, Pak, ini kan akan ada sejumlah barang bukti begitu yang juga akan dilibatkan dalam rekonstruksi kali ini, yaitu kita lihat ada mobil Rubicon, kemudian juga mungkin nanti ada alat bukti lainnya. Jika memang rekonstruksi ini nantinya mungkin hasilnya tidak akan begitu baik begitu untuk klien Bapak, bagaimana Pak? Apa yang akan pihak kuasa hukum lakukan selanjutnya? Kami pada prinsipnya memberikan kepercayaan penuh kepada penyidik. Kami percaya bahwa penyidik, ya, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya akan bekerja profesional dengan tepat untuk menyelesaikan kasus ini agar supaya terang benderang. Tapi sejauh ini apakah Mario Dandi merasa bersalah atau seperti apa Pak dengan kejadian ini? Ya, kan beberapa kali saya sampaikan ke media bahwa klien saya itu sudah menyatakan ya bersalah dan menyesal apa yang beliau perbuat. Sudah ada mungkin upaya minta maaf kepada keluarga korban yang dilakukan oleh Mario Dandi maupun juga pihak keluarga mungkin Pak? Ya, beberapa hari lalu ada. Beberapa hari lalu kan sudah pernah datang kepada keluarga pada waktu di rumah sakit. Pak, yang kita dengar begitu di luaran saya sebagai awak media begitu kan, kronologis dari pihak kepolisian sejauh ini. Mungkin Mario Dandi juga menceritakan kronologis versi dia begitu, versi Mario Dandi terkait dengan kasus ini. Rekasnya udah mau mulai, ini saya harus mendampingi klien saya dulu ya. Ini sudah mau mulai. Oh baik. Jadi mohon maaf ya. Baik. Silakan Pak, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Dolfi Rompas sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Mario Dandi. Dan saat ini reka adegan atau rekonstruksi akan segera dimulai di tempat kejadian perkara yang berada di Kompleks Perumahan Green Permata, kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan ini merupakan gambar yang sesaat sebelum
tersangka Mario Dandi dibawa dari Polda Metro Jaya menuju ke lokasi rekonstruksi yang berada di perumahan Green Permata. Ya, saat ini rekonstruksi akan segera dimulai. Tadi kami mendapatkan informasi dari kuasa hukum tersangka Mario Dandi, Dolvi Rompas, yang mengatakan bahwa akan segera dimulai. Dan kita melihat aparat kepolisian juga sudah bersiap-siap saat ini. Gue jauh Sep dari wajahmu. Baik, rekan-rekan kalian. Gue jauh dari wajahku, gue jauh. Ya. Belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti kita akan memberikan kami harus sampaikan bahwa rekonstruksi ini nanti ada 3 klaster, 3 bagian. Yang pertama pada saat tersangka ini ada satu tersangka yang menjemput dan lain sebagainya di dalam mobil. Nah, ini klaster yang pertama. Kemudian yang kedua pada saat penganiayaan itu terjadi nanti agak ke tengah rekan-rekan maju lagi. Ya, jadi kita akan berikan kesempatan buat rekan sekalian. Ya. Gak usah Pak, sini aja. Nanti begitu masuk yang bagian kedua, rekan-rekan maju lagi, kita berikan akses supaya tahu posisi kasusnya, peranan dan sebagainya. Berat Bang. Belum kan? Nanti ya. Patah-patah ya. Biar mereka dengar. Ini punya Pani ya? Ini dari tim yang akan melakukan rekonstruksi akan memberikan penjelasan buat rekan-rekan. Silakan. Ini nggak apa-apa Mas. Baik rekan-rekan media, nanti pada saat kita melakukan rekonstruksi di TKP, yang pertama kita akan memperagakan adegan di mana mulai adanya rencana pertemuan dari TSK, MDS, dan anak AG. Sesuai dari hasil berita acara, itu dijemput di sekolahan. Jadi kita umpamakan nanti siap. Kemudian lanjut ada pertemuan menjemput Sen. Kemudian bertiga bersama-sama menuju TKP yang di tengah. Nanti adegan adegan berikutnya saat mendatangi rumah saksi di mana di dalamnya ada korban. Di situ ada adegan, kemudian setelah dari sana menuju ke TKP tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.
Setelah terakhir nanti ditutup dengan evakuasi yang dilakukan oleh saksi-saksi terhadap korban menuju rumah sakit. Demikian secara garis umumnya. Terima kasih. Ya, baru saja kita mendengarkan penjelasan dari tim penyidik yang mengatakan bahwa rekonstruksi akan dilakukan dalam 23 adegan yang terdiri dari akan dimulai dengan adegan di mana mulai adanya rencana pertemuan antara tersangka. Dalam hal ini adalah Mario Dandi dengan anak AG. Rencana pertemuan kemudian tersangka Mario Dandi menjemput anak AG di sekolah. Setelah itu kemudian Mario Dandi dan juga anak AG menjemput tersangka lainnya yaitu Sean. Kemudian adegan dilanjutkan dengan mendatangi rumah saksi, di mana di dalam rumah tersebut terdapat korban di dalamnya. Kemudian korban dibawa menuju ke TKP, yaitu yang berada di kompleks perumahan Green Permata yang Anda saksikan di layar kaca saat ini, yang merupakan lokasi penganiayaan. Kemudian rekonstruksi akan diakhiri dengan adegan evakuasi yang dilakukan oleh saksi yang membawa korban David Ozora menuju ke rumah sakit. Adegan-adegan tersebut akan dirangkum ke dalam 23 adegan dalam rekonstruksi pada siang hari ini. Rekonstruksi digelar untuk mencocokkan alat bukti yang ada dalam kasus penganiayaan David Ozora dengan keterangan saksi dan juga tersangka. Selain kedua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Sean Lucas, akan ada dua saksi lainnya yang juga dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini. Saksi tersebut diperkirakan merupakan yang mengevakuasi korban David Ozora menuju ke rumah sakit setelah dianiaya oleh Mario Dandi dan juga Sean Lucas. Tadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyatakan bahwa sesaat lagi rekonstruksi akan segera dimulai. Yang akan mulai diperagakan dari rencana pertemuan antara tersangka Mario Dandi dengan anak AG. Alat bukti mobil Rubicon yang digunakan oleh Mario Dandi untuk menjemput anak AG dan juga menjemput Sean juga sudah berada di tempat kejadian perkara di kompleks perumahan Green Permata saat ini. Diperkirakan alat bukti lainnya seperti bukti chat, video dan juga CCTV juga akan ikut dihadirkan
dan juga digunakan dalam rekonstruksi pada siang hari ini. Saat ini kedua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Sean Lucas sudah berada di tempat rekonstruksi, di lokasi rekonstruksi saat ini yang merupakan lokasi penganiayaan terhadap David Ozora. Sementara pelaku AG yang merupakan anak berkonflik dengan hukum tidak akan dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini. AG akan diperankan oleh pemeran pengganti. Namun pengacara AG diperkirakan akan hadir untuk menyaksikan rekonstruksi pada siang hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa AG tidak dihadirkan dalam rekonstruksi mengingat status AG yang merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga AG akan digantikan oleh pemeran pengganti dalam rekonstruksi pada siang hari ini. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan reporter iNews, ada Yola di lokasi kejadian saat ini. Yola. Ya, Eci. Yola, tadi kita sudah mendapatkan gambaran besar begitu dari tim penyidik apa-apa saja adegan yang akan diperagakan oleh kedua tersangka dalam rekonstruksi kali ini. Mungkin Anda bisa menceritakan secara lebih detailnya lagi, Yola, adegan tersebut? Ya, Eci dan juga pemirsa, tadi baru saja disampaikan oleh Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, yang mengatakan bahwa rekonstruksi yang digelar pada siang hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang mana di bagian pertama ini akan dimulai dari Mario Dandi menjemput tersangka Sean Lucas dan juga AG di tempat di mana mereka pada kejadian tersebut berada. Lalu kemudian di bagian kedua ini akan dimulai untuk rekonstruksi dengan reka adegan para tersangka dan juga AG, yakni Mario Dandi, Sean Lucas dan AG ini datang ke perumahan yang berada di Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan Jakarta Selatan, yang mana ini mereka bertiga datang ke salah satu rumah milik saksi N dan juga R, yang mana di dalam rumah tersebut ini sudah ada korban David Ozora. Dan di bagian ketiga ini rekonstruksi akan dilakukan pada saat penganiayaan terhadap David Ozora berlangsung, di mana diketahui tempat kejadian perkara tersebut adalah di depan rumah milik saksi N dan juga R. Lalu kemudian akan dilanjutkan di bagian di mana para saksi ini membawa David Ozora ke rumah sakit. Baik, Yola, ini artinya saksi M dan juga R ini merupakan pemilik rumah begitu di mana korban berada sebelum akhirnya dijemput oleh kedua tersangka, Yola? Ya, Eci dan juga pemirsa, memang untuk saksi M dan juga R ini dikatakan saksi kunci karena memang saksi N dan R ini merupakan pemilik rumah dari rumah tepat di depan rumah mereka ini terjadi penganiayaan terhadap David Ozora, maksud kami, yang dilakukan oleh anak ex pejabat pajak yakni Dandi Mario pada tanggal 20 Februari 2023. Dan hal tersebutlah yang akan dibuktikan dalam rekonstruksi yang digelar pada siang hari di tempat kejadian perkara, yakni di perumahan Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Oke. Apakah sudah diketahui ada informasi, Yola, apakah hubungan antara kedua saksi dengan korban? Ya, Eci dan juga
pemirsa, memang hingga saat ini kami belum memastikan apa sebenarnya hubungan pemilik rumah ini dengan korban, karena memang pada saat kejadian, yakni pada tanggal 20 Februari 2023, korban David Ozora ini sedang berada di dalam rumah milik N dan juga R, yang mana David Ozora ini dijemput oleh tersangka dari Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga pelaku anak yakni AG dalam kejadian penganiayaan tersebut. Yola, tadi berdasarkan penjelasan dari penyidik mengatakan bahwa akan ada adegan evakuasi yang dilakukan oleh saksi terhadap korban ini, mengevakuasi korban ke rumah sakit. Apakah kedua saksi ini N dan juga R yang melakukan evakuasi terhadap korban ke rumah sakit? Ya, itu juga pemirsa, memang untuk siapa-siapa saja saksi yang akan dihadirkan dalam rekonstruksi pada siang hari ini, kami juga belum bisa memastikan, namun yang sudah terkonfirmasi hadir ini adalah saksi N dan juga R sebagai pemilik rumah tempat terjadinya penganiayaan terhadap David Ozora. Dan untuk siapa saksi yang mengevakuasi David Ozora dan melarikan David Ozora ini ke rumah sakit pasca penganiayaan tersebut, tadi juga belum disampaikan oleh Diskrimum Polda Metro Jaya yang di Kombes Pol Hengki Haryadi. Sekali lagi, Eki dan juga pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan jalannya rekonstruksi pada hari ini, karena memang tadi menurut keterangan dari Diskrimum Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa rekonstruksi akan tetap digelar pada hari ini meskipun cuaca sedang diguyur hujan. Eki. Ya, jadi saat ini kondisinya hujan di sana, Yola. Ini artinya tidak akan membuat rekonstruksi ini ditunda begitu, tetap akan jalan begitu ya, Yola? Ya, Eki dan juga pemirsa, tadi hujan memang sempat reda beberapa waktu lalu, namun memang saat ini masih diguyur hujan deras kembali di tempat kejadian perkara, yakni di Green Permata Ulu Jati, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahwa ini memang sedang diguyur hujan deras, ini tidak membuat penundaan jalannya rekonstruksi yang akan digelar pada siang hari ini, Eki. Ya, Yola, sebelumnya tadi saya sempat menghubungi kuasa hukum dari Mario Dandi, Dolvi Rompas. Kemudian saat di tengah-tengah perbincangan antara saya dan Dolvi, ya harus permisi begitu karena rekonstruksi akan segera dilakukan. Apakah ini artinya rekonstruksi sudah dimulai di dalam rumah atau seperti apa, Yola? Ya, itu dan juga pemirsa, memang tadi menurut keterangan dari Diskrim Polda Metro Jaya sendiri, ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yang mana bagian pertama ini akan dimulai dari Mario Dandi menjemput tersangka Shane Lucas dan juga AG. Ini artinya, itu dan juga pemirsa, memang untuk rekonstruksi sendiri ini akan dilakukan di luar rumah begitu. Tadi kami juga mendapatkan informasi dari keberadaan tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas di dalam rumah. Ini mereka, para tersangka memang sedang berteduh karena mengingat hujan deras ini sedang mengguyur kawasan tempat kejadian perkara, yakni di perumahan Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun yang memang jika kita melihat dari keterangan Kombes Pol Hengki Haryadi, ini mengatakan bahwa bagian pertama dari rekonstruksi ini akan digelar di area luar rumah, yang mana akan dimulai pada Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga AG. Sedangkan untuk AG sendiri memang tadi sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo, yang mengatakan bahwa AG dipastikan tidak hadir dalam rekonstruksi pada siang hari ini, karena memang mengingat usia dari AG sendiri ini masih 15 tahun, yang artinya memang masih di bawah umur. Ya, Yola, berarti adegan akan dimulai di luar rumah dengan mobil Rubicon di mana tersangka Mario Dandi menjemput AG begitu. Seperti itu, Yola? Ya, Eki dan juga pemirsa, memang untuk adegan pertama akan dimulai dari Mario Dandi menjemput tersangka Shane Lucas dan juga AG. Ini dimulai dari bagian pertama, lalu nanti akan dilanjutkan ke bagian kedua, yang mana ini akan dilakukan kedua tersangka dan juga pelaku anak berinisial AG ini mendatangi perumahan Green Permata yang merupakan tempat kejadian perkara untuk menjemput David Ozora, yang mana David Ozora pada saat kejadian ini sedang berada di rumah saksi milik M dan juga R pada saat kejadian pada
pada tanggal 20 Februari 2023. Lalu nanti dilanjutkan dengan bagian terjadinya penganiayaan yang dialami oleh David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi, dan kemudian di bagian terakhir ini akan dilanjutkan dengan evakuasi dari David Ozora selaku korban penganiayaan yang dievakuasi oleh para saksi menuju ke rumah sakit. Namun sekali lagi dan juga pemirsa, kami juga belum bisa memastikan apakah saksi yang turut mengevakuasi korban David Ozora ini merupakan saksi kunci yang mana berinisial N dan juga R yang merupakan pemilik rumah dari tempat kejadian perkara penganiayaan tersebut. Baik, kita tahan dulu. Yola, kita akan kembali. Breaking News akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.